Halo semua, selamat datang kembali di kelas saya Matematika. Senang sekali bisa kembali menemani kalian di kelas 11 ini untuk pembelajaran matematika di tahun ajaran 2020-2021. Saya harap kalian tidak bosan ya dengan pembelajaran saya dan tetap happy untuk meningkatkan nilai kalian. Oke? Untuk pembelajaran pertama di semester ini kita awali dengan matriks ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar kata matriks. Sebenarnya matriks itu apa sih? Saya kasih contoh ya. Ini penulisan matriks, biasanya ditulis seperti ini. Kemudian ada angka di dalamnya. 5, negatif 1, 0, 3, 7, 6. Begitu misalnya. Ada juga yang menuliskan seperti ini. 3, 2, 1, 0. Seperti ini misalnya. Ya, jadi yang namanya matriks itu adalah sekumpulan elemen-elemen angka yang terbentuk dalam suatu baris maupun kolom. Ya, bisa kalian lihat seperti contoh yang pertama ini. Perbedaannya apa dengan contoh kedua? Ya, bedanya cuma ada di tanda kurungnya ya. Untuk contoh yang pertama, kalian gunakan kurung siku. Kemudian contoh yang kedua ini kurung yang seperti biasa. Kedua-duanya adalah sama ya. Jadi ada buku yang menggunakan tanda kurung siku, ada buku juga yang menyatakan dengan kurung biasa seperti ini. Sama-sama konsep matriks seperti itu. Jadi kalian boleh pilih yang manapun yang kalian lebih suka tulis. Ya, intinya di dalam matriks itu terdapat elemen-elemen angka yang tersusun dalam baris maupun kolom. Ya, untuk contoh yang pertama kita lihat dulu. Mungkin kalian ada yang belum bisa bedain mana itu baris, mana itu kolom. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa ingat-ingat konsep sel pada Microsoft Excel ya. Saya rasa kalian semua sudah tahu dan bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi yang disebut sebagai baris itu adalah yang horizontal seperti ini ya. Nah, ini baris pertama. Kemudian yang ini adalah baris kedua. Yang namanya kolom, yang ini ya, angka 5 dan 3 masuk kolom 1, angka negatif 1 dan 7 masuk kolom 2, dan angka 0 dan 6 ini masuk kolom ketiga. Oke, sampai di sini konsep baris dan kolom. Apa ada yang masih bingung? Ya, sangat gampang ya. Oke, untuk penulisan umum dari elemen matriks, ada yang menuliskan seperti ini. A11, di sini A12, A13. A21, A22, dan A23. Nah, maksudnya angka-angka yang di belakang A ini apa sih, Bu? Yang ini misalnya angka 1 dan 1. Angka pertama menyatakan letak barisnya ya. Lalu angka yang terakhir menyatakan letak kolomnya. Jadi A11 menyatakan bahwa elemen ini berada pada baris pertama dan kolom pertama. Begitu juga misalnya dengan elemen A13. Ini menyatakan bahwa angka yang di sini terletak pada baris pertama dan kolom ketiga. Dia masuk baris pertama, kolom ketiga. Bagaimana? Mudah kan? Oke. Supaya kalian lebih bisa memahami, kita lihat contoh yang kedua ya. Di sini ada matriks 3, 2, 1, dan 0.
Jika saya bertanya, pada matriks ini, angka mana yang berada pada baris kedua kolom pertama? Baris kedua kolom pertama. Ya, jawabannya adalah angka 2 ya. Dia berada pada Pertanyaan saya adalah angka mana yang berada pada baris kedua kolom pertama. Jadi angka 2 ini masuk pada baris kedua kolom pertama. Seperti ini. Kemudian kalau pertanyaannya saya balik, angka 1 ini berada di letaknya pada baris keberapa, kolom berapa? Jawabannya adalah baris 1 berada di baris pertama dan kolom kedua. Jadi elemen yang bisa disebut untuk angka 1 ini adalah A12 karena dia terletak pada baris pertama, kolom kedua. Penulisan secara umumnya ditulis seperti ini ya, A, N, M. N ini menyatakan letak barisnya, letak baris. Kalau yang M ini menyatakan letak kolomnya. Jadi sangat mudah ya. Jadi N itu untuk menyatakan letak baris dan M itu menyatakan letak kolom. Coba, misalnya untuk matriks yang ketiga, saya beri contoh seperti ini. 0, negatif 2, 7, 6, 4, negatif 5. Nah, bisakah kalian sebutkan yang mana saja yang termasuk baris ketiga? Baris mana saja, angka mana saja yang termasuk baris kedua? Ya, ini termasuk baris kedua adalah angka 6, 4, dan negatif 5. Kalau saya tanya, angka mana yang letaknya ada pada baris pertama kolom kedua? Baris pertama kolom kedua tidak lain adalah negatif 2. Dia berada di baris pertama dan kolom kedua. Irisan keduanya menyatakan angka yang seperti ini, negatif 2. Jadi sangat mudah ya untuk konsep elemen pada matriks. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke ordo matriks. Ordo matriks ya. Apa itu ordo? Ordo menyatakan banyaknya. Kalau tadi elemen berada indeks NM ya, itu menyatakan letak. Kalau ordo menyatakan banyaknya. Banyak elemen baris maupun elemen kolom. Misalnya, saya menuliskan suatu matriks, saya namakan matriks A. Oh ya, saya lupa memberitahu bahwa penamaan matriks itu harus ditulis sebagai huruf kapital, tidak boleh sebagai huruf yang kecil ya, penamaan matriksnya. Oke, untuk matriks A, misalkan dia terdiri dari himpunan elemen seperti ini. Di sini ada angka 0, negatif 3, 7, 9, 8, 5. Seperti ini misalnya. Berapakah jumlah baris pada matriks A? Jumlah barisnya ada 2 ya. Di sini baris 1, di sini baris 2. Kemudian jumlah kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi dengan kata lain, penulisan ordo matriks juga diawali dengan jumlah baris terlebih dahulu, yaitu barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ditulisnya seperti ini.
Bukan 2 kali 3 hasilnya 6, bukan ya. Maksudnya tanda kali ini hanya sebagai pembeda antara jumlah baris dan jumlah kolom. Tetap yang pertama disebut adalah jumlah barisnya dulu, baru yang angka yang terakhir itu menyatakan jumlah kolomnya. Seperti itu. Kenapa Bu? Kenapa jumlah baris dulu disebut baru kolom? Ya memang aturan internasionalnya seperti itu. Ya. Oke. Untuk ordo dan elemen matriks saya rasa sangat mudah untuk dipahami. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya mengenai transpos pada matriks ya. Transpos matriks. Oke. Untuk yang pertama, andaikan saya punya matriks B, penulisannya seperti ini. 3, 2, 5, 4, 7, 6. Saya perpanjang ya. 9, negatif 1, di sini negatif 3. Andaikan seperti itu, saya tanya dulu, yang termasuk elemen yang berada pada baris pertama adalah angka apa saja? Ya benar, angka 3, 2, dan 5 ini masuk ke baris 1. Lalu 4, 7, 6 baris 2, 3, negatif 1, negatif 3 baris ketiga. Begitu juga untuk kolom, kalian sudah bisa menyebutkan sendiri ya. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 seperti apa. Oke, yang namanya transpos matriks itu adalah peletakan elemen yang terbalik dari matriks yang sebelumnya. Juga disimbolkan seperti ini, penamaan dari transpos matriks kita tulis seperti ini, seperti pangkat T. Maksudnya notasi ini adalah B ditulis B seperti pangkat T ini dibaca sebagai transpos dari matriks B, seperti itu. Transpos dari matriks B dengan catatan baris yang elemen yang berada pada baris itu dibalik letaknya menjadi kolom pada transpos matriksnya. Misalnya seperti ini. 3, 2, dan 5 termasuk di baris 1. Ketika ditranspos maka dia akan berada di kolomnya, yaitu 3, 2, 5 berada pada kolom pertama. Seperti itu. Gampang ya, tinggal mengubah letaknya saja. 4, 7, 6 masuk pada baris 2, maka pada transposnya dia berada di kolom kedua. 4, 7, dan 6. Dan yang terakhir yang masuk pada baris ketiga pada transposnya masuk di kolom ketiga, yaitu 9, negatif 1, dan negatif 3. Baik, sampai di sini untuk konsep transpos masih gampang ya. Sangat gampang. Oke, untuk transpos sudah. Lalu ada juga mengenai kesamaan pada matriks. Kesamaan pada matriks. Namanya juga ada kata kesamaan. Kesamaan itu cirinya apa? Cirinya ya ada tanda sama dengan nanti. Jadi maksudnya dua matriks bisa dikatakan sama jika jumlah kolom dan jumlah barisnya sesuai dengan ruas yang disamakan. Misalnya, saya punya suatu matriks terdiri dari elemen M, N, O, P. Ini O ya, bukan 0. M, N, O, P. Ini saya samakan dengan matriks yang terdiri atas elemen 0, negatif 1, 6, 4. Misalnya seperti ini. Nah,
Dua matriks ini sudah masuk syarat bisa disamakan karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Matriks yang di kiri jumlah barisnya ada 2, matriks yang di kanan jumlah barisnya juga ada 2. Begitu juga matriks di kiri jumlah kolomnya ada 2, dan matriks yang di kanan jumlahnya ada 2. Sama-sama matriks 2 kali 2. Oke, maka kita bisa mengambil kesimpulan karena M ini letaknya sama seperti 0 di sini, maka kita bisa sebut M sama dengan 0. Kemudian mana lagi yang bersesuaian letaknya? N bersesuaian dengan negatif 1, maka kita bisa sebutkan bahwa N sama dengan negatif 1. O, sini ya, sudah saya tegaskan di sini O itu bersesuaian dengan angka 6. Jadi kita sebutkan berarti O itu bernilai 6. Ini O ya, bukan 0. Terus P, dia sama letaknya dengan 4. Jadi P sama dengan 4. Sesimpel itu. Sederhana bukan? Andaikan saya tambahkan lagi elemennya, misalnya R di sini, S di sini. Lalu yang di sini misalnya ada 5, di sini 2. Oke, maka yang bersesuaian dengan R ya sama dengan 5, yang sama S sama dengan 2. Oke? Sesederhana itu. Sangat gampang kan? Ya. Jadi untuk konsep matriks saya harap kalian benar-benar mengerti dasarnya untuk bisa memahami pembelajaran berikutnya yang masuk operasi matriks yang kita akan bahas pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama sekian dulu ya. Untuk kuisnya akan saya lampirkan pada Google Form yang akan saya share linknya bersamaan dengan tugas ini. Oke, saya harap kalian enjoy dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.